I just say, aku hanya pengen ngomong jancuk. Saya kira permainan kali ini Indonesia memang dihajar oleh wasit. Penalti pertama saya kira itu bukanlah sebuah kontak yang memang seharusnya tidak diberikan sebuah kado penalti. Berikutnya penalti yang kedua saya kira tackling bersih dari Dewangga seharusnya tidak mendapatkan penalti. Seandainya memang itu adalah sebuah pelanggaran, seharusnya Dewangga pun juga mendapatkan kartu kuning ataupun merah seharusnya, karena sudah berhadapan dengan lini pertahanan Indonesia yang terakhir, para pemain Guinea tersebut. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Caruri. Kita akui Indonesia memang kalah. Kita akui untuk kecepatan Indonesia seimbang. Kalau kita melihat dari postur tubuhnya, fisik dari Guinea, saya kira pemain Guinea lebih pantas untuk main drama kolosal kayaknya. Drama kolosal atau percintaan. Karena ternyata faktanya kalau kita melihat body-bodinya, ternyata Indonesia lebih kuat. Dikit-dikit pemain Guinea ini terasa kesakitan. Dikit-dikit aduh capek, aduh jancuk. Gue kesel, bener-bener kesel kalau kita melihat keseluruhan pertandingan. Karena terlalu banyak drama yang diberikan oleh para pemain Guinea. Gak sesuai dengan tampangnya, cok. Oke, kita kembali. Kalau kita melihat proses kedua gol dari Guinea, satu gol karena yang satu digagalkan oleh Hernando. Saya kira gak pantas Indonesia untuk gak lolos ke Olimpiade. Tapi lagi-lagi ya kita harus menerima kekalahan ini. Meskipun kita bisa menerima kekalahan, tapi setidaknya kita harus ngebacot juga. Karena saya melihat pengadil lapangan wasit dari Perancis ini benar-benar gak adil. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Guinea itu tidak menimbulkan pelanggaran. Tapi ketika pemain Indonesia menyentuh sedikit aja, para pemain Guinea langsung terjadi pelanggaran. Dan mereka langsung nggak bisa bangun. Nggak sesuai dengan body lucu. Gue kesel, sumpah gue kesel nonton dari awal sampai akhir. Banyak sekali sih sebenarnya kedua tim ini mempunyai peluang yang luar biasa. Kalau kita melihat permainan Indonesia, saya kira juga nggak kalah sih. Nggak sesuai ekspektasi. Mungkin kita kan mengiranya Indonesia bisa digulung sampai 3-0 karena ada pemain-pemain ada dari liga-liga di Spanyol, ada Turki, ada Yunani, ada Liga Prancis, ada Liga Belgia, ada semua komplit di sana. Termasuk ada pemain inti dari pemain Getafe. Wow. Tapi nggak sesuai ekspektasi. Tapi kali ini gue salut sama Sintayong, nasionalisme lu emang luar biasa. Lu sampai di kartu merah. Bener, kita semua geram melihat pengadilan yang kayak gini. Ya akhirnya apa manfaat dari hakim garisnya? Apa manfaat asisten wasitnya? Ya untung aja nggak ada VAR sih. Kalau seandainya VAR, saya kira memang nggak ada kedua penalti itu, nggak ada. Saya kira akan ada perpanjangan waktu, akan ada permainan adu fisik. Faktanya stamina aja Indonesia masih kuat kok, masih di atas Guinea, kita akui itu. Tapi lagi-lagi kita juga mengakui bahwa Indonesia kalah dan gagal ke Olimpiade. Tapi setidaknya perjuangan pemain-pemain Indonesia luar biasa. Meskipun Natanjo beberapa kali melakukan sebuah kesalahan yang fatal, untungnya dia juga menyelamatkan sebuah penyelamatan yang sangat krusial. Dan untungnya Hernando Ari juga bermain sangat luar biasa. Beberapa kali menyelamatkan, termasuk tendangan penalti yang kedua pun juga digagalkan oleh Hernando Ari. Kesempatan kita berikutnya adalah menunggu tim senior kita untuk berlaga melawan Filipina dan Irak, karena peluangnya sangat luar biasa. Satu kali aja kemenangan, Indonesia akan lolos ke babak berikutnya. Entah melawan Filipina ataupun melawan Irak, satu kali aja menang maka Indonesia akan lolos. Jadi kemungkinan besar Indonesia dipastikan lolos. Ya kita tetap optimis aja, tetap optimis, tetap yakin bahwa Indonesia saat ini memang harus kita akui perkembangan sepak bola Indonesia sangat luar biasa. Untuk Sintayong sebaiknya tetap stay aja lah di Indonesia, nggak usah dengerin bangsat-bangsat bajingan yang nggak suka sama lu. Karena kita tahu semua hampir 90%
bahkan mungkin 99% suka dengan kinerja Sintayong. Kalaupun ada cecunguk-cecunguk yang tetap aja ngerecokin, udah gak usah digubris, tetap fokus tim nasional untuk kedepannya lebih baik. Kalian juga jangan istilahnya berpikiran negatif masalah grassroots, karena PSSI pun juga sudah mempersiapkan perubahan-perubahan untuk kompetisi lokal dan juga kompetisi yang ada di paling bawah usia dini sampai ke U17. Oke, salam sehat, salam waras, jancuk wasit Indonesia juara.